saya waktu itu jadi pengangguran hampir setahun Pak. Jadi dalam kurun waktu 1 tahun itu saya hidup hanya dengan hutang sini kanan kiri, semua teman-teman semua tak hutangi. Ya salah satunya saya ketemu Bapak Safiuddin. Beliau waktu itu teman saya sudah lama, 10 tahun saya nggak pernah ketemu dengan beliau. Akhirnya saya berpikir, wah teman-temanku sudah habis yang tak hutangi. Saya ketemu waktu itu hanya di Facebook, ketemu Pak Safiuddin, saya ngetik Safiuddin waktu itu, ketemu ternyata di Facebook. Akhirnya saya message, minta nomor HP dan dia dibalas waktu itu. Terus akhirnya saya janjian ketemu waktu itu. Saya kagetnya waktu itu hari Kamis jam 12 siang saya diajak makan di McD Pandanaran waktu itu. Saya kaget, Mas Udin kok ngajak makan saya di Pandanaran. Saya tahunya kan informasinya dia supir taksi waktu itu memang. Sudah lama dia supir taksi, hampir 2 tahun di bandara. Saya juga merasa nggak enak karena waktu itu saya nggak punya uang sama sekali Pak. Jadi waktu itu hari Kamis jam 12 itu saya ke parkiran di McD Pandanaran itu, saya mau parkir masih ragu-ragu Pak, karena waktu itu saya nggak bawa uang. 2000 waktu itu saya nggak punya. Karena terus terang kondisi saya benar-benar, saya usaha apapun sudah jatuh semuanya. Akhirnya ya jadi pengangguran itu. Saya ditawari waktu itu sponsor saya yang mengajak bisnis ini ke AFC, Bapak Beliau Plus untuk Bapak Safiuddin. Karena berkat beliau saya hanya berpikir waktu itu Mas Udin saya kesini hanya pengen ngutang. Karena kebetulan waktu itu saya punya 2 motor, yang satu punya saya, yang satunya punya mertua, mau ditarik leasing Pak waktu itu. Jadi dua-duanya mau ditarik leasing, saya dikasih waktu 3 hari. Jadi Kamis, hari Sabtu saya harus bayar. Hari Sabtu saya harus bayar. Kalau nggak dibayar, dua-duanya motor itu harus mau ditarik leasing. Akhirnya saya kepikirannya hanya ketemu Mas Udin itu pengen utang waktu itu. Mas Udin saya kesini pengen utang. Kalau kamu waktu itu saya juga bicaranya Mas Udin keras, atau mungkin teman lama nggak tahu-tahu kok kesini main utangan itu waktu itu. Kalau Mas Madun tak utangi, mesti nanti ngilang kayak jin. Dia bilang seperti itu. Akhirnya terus caranya gimana Mas? Memang waktu itu juga sampai nangis saya. Karena memang motor itu saya harus ditarik leasing. Tetapi mungkin Tuhan ngasih jalan ini, saya juga nggak ngerti. Karena saya juga berdoa, mungkin ini jalan saya, apapun kalau memang ini bagus buat saya, akan saya tempuh. Mas Udin waktu itu ngasih 2 produk Pak. Waktu ngasih 2 produk, ini ada produk bagus dari Jepang. Wah MLM enak Mas, saya sudah capek dengan MLM. Saya sudah 12 tahun di MLM terus terang, saya nggak pernah sukses. Kata orang-orang, dulu saya setiap MLM itu setiap jalannya 1 tahun mati, 1 tahun mati pasti. Saya nggak pernah sukses di MLM. Makanya waktu itu saya sudah antipati dengan namanya MLM. Mas Udin kok namanya MLM, saya terus terang nggak mau. Tapi ini jalan satu-satunya. Ini bukan perusahaan MLM Mas Madun. Mas Udin bilang seperti itu. Ini perusahaan farmasi Jepang. Masa bukan MLM? Bukan. Ini farmasi Jepang. Dia menjelaskan waktu itu, kalau memang perusahaan ini farmasi, oke Mas Udin, saya akan siap kalau memang ini bisa untuk bayar utang saya. Nah waktu itu saya hanya punya berpikiran motor saya lunas atau minimal kebayar 1 atau 2 kali. Jadi nggak jadi ditarik waktu itu. Akhirnya hari Kamis itu Mas Udin, kalau memang ini benar-benar perusahaannya benar, tidak seperti MLM yang lain, saya akan jalani. Kalau memang ini duitnya ada, sampai kapan pun akan saya jalani. Waktu itu saya dalam hati seperti itu. Akhirnya singkat ceritanya ya Mas Udin, kalau memang cuma hanya mampir ke teman atau kemana silaturahmi, oke saya lakukan. Nah cuma itu Mas Madun yang dilakukan. Akhirnya saya waktu itu Kamis diajak makan jam 12 itu. Akhirnya Mas Udin, saya punya teman di Ungaran, tepatnya di Ungaran Tengah ya, Punakarya. Itu saya punya teman namanya Pak Agustinus. Beliau waktu itu masih sebagai manajer di koperasi. Saya tahu uangnya banyak waktu itu. Saya berpikirnya waktu itu saya punya hutang dengan Pak Agustinus. Jadi ceritanya saya tetap hutang terus, karena memang hidup saya dulu hutang sana hutang sini Pak. Jadi dari Pak Agustinus itu saya benar-benar saya
mau ngajari Mas Udin awalnya. Awalnya saya mau ngajari Mas Udin karena waktu itu dengan Pak Agustinus saya punya hutang, saya nggak di jam tangan 500.000 untuk makan untuk keluarga waktu itu. Jadi saya ngutang 500 sama Mas Udin, tak buat kecok seperti itu. Mas Udin saya punya hutang, tolong dibayarkan kalau memang AFC ada uangnya waktu itu. Oke Mas Martin, yuk kita sampai ke rumahnya. Dan waktu itu sampai rumahnya sekitar habis maghrib atau sekitar jam 6, jam 7 waktu itu. Akhirnya bener Mas Udin ini jam tangan saya, akhirnya dibayar Mas Udin 500.000 waktu itu. Saya karena terima kasih, akhirnya saya waktu itu ke toilet, Mas Udin cerita. Ternyata cerita AFC saya nggak ngerti. Setelah itu 10 menit kemudian Pak Agustinus bilang, Mas Udin nanti tak ajak makan. Saya silaturahmi, disugati macam-macam, saya diajak makan malam waktu itu, jam 8 malam persisnya di food court. Mas Udin, saya sudah transfer Mas Udin 27 juta. Loh kok gampang, saya bilang kok gampang Mas? Ya karena memang saya butuh satu produknya katanya bagus. Bilangnya Mas Udin, saya percaya dengan kamu dan Mas Udin waktu itu bilang itu. Saya kaget kok ditransfer 27 juta, ternyata dia ngambil diamond dan 2 ruby Pak. Saya nggak pernah ngerti. Ini saya juga nggak jelaskan apa-apa. Akhirnya waktu itu saya belum join Pak. Karena uang 2.000 saya nggak punya, apalagi 3,5 juta. Dari mana uangnya? Saya berpikirnya, wah utang lagi pasti ya. Akhirnya saya minta lagi ke Mas Udin, minta tolong Mas Udin, tolong mintakan hutang lagi 3,5 untuk join saya. Ruby waktu itu. Akhirnya Mas Udin cerita, terus terang Pak Agus ini Mas Udin belum join. Akhirnya juga ya nggak apa-apa, tak ditransfer 3,5 Pak, 3,3 waktu itu. Berarti beli Utsu sama SOP 100. Jadi dari hutang 3,3 itu Pak, itu yang mengawali hidup saya, perubahan saya dari awalnya dari situ. Saya juga waktu itu kan akhirnya dapat bonus lumayan Pak ya, hampir 1.800.000. Artinya dalam 2 hari itu akhirnya saya bergerak. Hari Jumat saya langsung bergerak, dapat bonus 1 hari itu, 2 hari saya dapat bonus sekitar 5 juta Pak waktu itu dari usaha. Jadi alhamdulillah, karena dulu waktu saya sudah berpikir kalau saya dalam kondisi seperti ini, saya dapat penghasilan 5 juta aja sebulan, hidup saya sudah berubah seperti itu. Saya berpikirnya seperti itu, tetapi karena memang perusahaannya dibayar, saya akhirnya semangat. Waktu itu hari Sabtu debt collector datang, saya bayar dua angsuran Pak. Jadi motornya jadi sampai hari ini alhamdulillah sekarang sudah lunas alhamdulillah. Dari akhir semuanya. Singkat ceritanya, ya kalau kita berpikirnya di bisnis harus butuh uang, itu ternyata tidak. Saya tidak butuh uang waktu itu. Saya hanya punya impian, saya waktu itu hanya bayar motor waktu itu. Dan impian paling terdekat saya hanya bayar motor. Saya tidak berpikir yang lain. Tetapi dalam 1 bulan saya serius dengan bisnis ini, Tuhan ngasih bonus dari AFC total hampir 15 juta Pak. Itu sudah melampaui apa yang saya inginkan tadi, 5 juta. Makanya kenapa saya bilang kalau AFC ngasih 5 juta bohong, tetapi ngasih saya 15 juta. Dan bulan kedua, bulan ketiga itu naik-naik terus Pak, seperti itu. Singkat ceritanya, saya mengawali di bisnis ini benar-benar dari impian saya, bukan dari uang 3,5 juta atau 20 juta. Tetapi dari saya juga terima kasih kepada tim-tim saya, ada Niken, ada Pak Yudi, ada tim-tim saya yang luar biasa. Intinya yang memberi semangat saya, karena saya orang miskin waktu itu Pak. Saya selalu Pak Dr. Luigi, Pak Niko selalu memberi semangat saya karena bisa bangkit dari keterpurukan saya. Mohon maaf Pak, saya kalau saya juga terima kasih kepada tim-tim. Ada Pak Di Gunawan yang selalu memberi support saya, memberi semangat saya. Saya tidak melihat beliau karena dia orang kaya, tetapi dia selalu memberi semangat. Mas Madun pasti bisa waktu itu. Saya kalau Pak Dr. Luigi sampai bilang Mas Madun gembel, tetapi saya yakin Mas Madun juga bisa seperti saya. Saya yakin karena Mas Madun punya impian, pasti bisa berubah. Dan Tuhan benar-benar ngasih perubahan hidup saya dari yang awalnya nol menjadi bisa membahagiakan istri, anak,
Artinya saya bisa belikan emas istri saya, bisa belikan warung istri saya bisa beli tanah dari AFC, dan alhamdulillah sekitar 8 bulan yang lalu saya beli Brio dari AFC juga. Karena saya yakin perusahaan ini adalah perusahaan yang luar biasa, bukan perusahaan MLM yang di luar sana bilang alah MLM itu nggak akan mungkin sukses, masuk langsung mati, itu banyak yang bilang seperti itu. Tetapi saya punya impian, di luar sana banyak orang yang bekerja keras, bekerja sampai mati-matian, tetapi juga sama, mereka berani meluangkan waktunya 20 tahun hanya untuk gaji 2 juta, Pak. Tetapi kalau Bapak Ibu di sini bisa meluangkan 2 tahun ke depan, bukan 20 tahun, Pak, 2 tahun ke depan, dan serius yakin di sini dan akan punya ratusan juta di sini. Artinya dari uang, saya nggak punya uang 2.000 rupiah, dalam kurun waktu 2 tahun saya punya dapat 500 juta totalnya. Jadi alhamdulillah AFC memang benar-benar luar biasa buat saya. Oke, terima kasih. Hanya itu.